Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pusat massa dalam suatu video kali ini. Perkenalkan, nama saya Adit Setiawan Arkadi dengan NIM akhir 134. Nama saya Arif Faiz Maulana dengan NIM akhir 165. Nama saya Hida Tarisa dengan NIM akhir 142. Nama saya Aisyah Margatu Syifa dengan NIM akhir 161. Dan nama saya Naufal Farid Matarama dengan NIM akhir 169. Yang pertama ada pengertian pusat massa. Nah, pengertian pusat massa sendiri adalah titik imajiner dalam suatu benda atau sistem benda di mana seluruh massa benda itu dapat dianggap terkonsentrasi. Dalam istilah sederhana, pusat massa adalah titik di mana sebuah benda bisa seimbang jika ditopang tepat di titik itu. Ya, misal ada sebuah penggaris yang panjangnya itu 30 cm. Nah, sebagai contohnya titik pusat massa itu ada di titik 15 cm. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Pertama-tama kita siapkan alat seperti gunting, bolpen, penggaris, dan bahannya adalah duplek. Oke, setelah itu kita akan mencari pusat massa dari masing-masing sampel ini. Yang dimana kita akan mulai dari mencari pusat massa yang sampelnya berbentuk seperti kura-kura ini. Langsung saja kita mencari pusat massanya. Untuk sampel pertama yang berbentuk seperti kura-kura ini tersusun dari beberapa bentuk bangun datar yang beraturan, yaitu adalah segitiga, setengah lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Yang dimana untuk mencari pusat massa sampel satu ini, kita perlu mengetahui pusat massa dari masing-masing bangun datar penyusun sampel satu ini terlebih dahulu. Yang pastinya letak pusat massa dari masing-masing bangun datar tersebut berbeda-beda. Untuk bangun segitiga sendiri memiliki pusat massa pada koordinat A/2, H/3, yang dimana A/2 ini sebagai X dan H/3 ini sebagai Y. Kemudian untuk A kita misalkan sebagai alas dan H kita misalkan sebagai tinggi. Pada segitiga kami ini memiliki tinggi 10 cm dan alas panjang 6 cm, yang dimana akan kita substitusikan pada rumus titik koordinat pusat massanya. Setelah kita substitusikan pada rumus tersebut, kita akan mendapatkan pusat massa dari segitiga tersebut pada koordinat 3,3,33. Dan koordinat itu bukanlah koordinat pusat massa sebenarnya yang ada pada segitiga di sampel 1 ini. Untuk menentukan koordinat sebenarnya dari masing-masing bangun datar penyusun sampel 1 ini, kita perlu membuat titik acuan yang dimana titik koordinatnya 0,0. Titik inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui jarak antara titik acuan dengan titik koordinat sementara dari pusat massa masing-masing bangun datar penyusun sampel 1 ini. Untuk tempat peletakan titik acuannya itu terserah kalian saja, yang penting kalian tidak kesulitan untuk mengukur jarak dari titik acuan ke titik koordinat pusat massa masing-masing bangun datar penyusunnya. Karena kita sudah mendapatkan titik koordinat sementara dari pusat massa segitiga penyusun sampel 1 ini, kita akan mengukur jaraknya dari titik acuan ke titik koordinat sementaranya. Setelah kita ukur jaraknya, kita dapatkan jarak horizontal atau nilai X-nya sebesar negatif 19,35 cm dan jarak vertikal atau nilai Y-nya tetap 0. Nilai inilah yang nantinya akan kita substitusikan ke dalam rumus akhir untuk mendapatkan titik koordinat pusat massa dari sampel 1 ini. Kemudian untuk bangun setengah lingkaran mempunyai pusat massa pada koordinat 0,4 R per 3P, yang dimana 0 sebagai X dan 4R per 3P sebagai Y. Dan untuk R kita misalkan sebagai jari-jari lingkarannya. Kemudian untuk mencari titik koordinat pusat massa dari bangun persegi dan persegi panjang, kita hanya perlu membuat garis diagonal yang saling berpotongan. Potongan inilah yang nantinya akan menjadi titik koordinat pusat massa dari persegi atau persegi panjang tersebut. Untuk menghemat durasi video, kami akan langsung menampilkan jarak-jarak dari titik acuan ke titik koordinat pusat massa pada masing-masing bangun datar penyusun sampel 1 ini. Langkah selanjutnya, kita perlu mencari luas permukaan dari masing-masing bangun datar penyusun sampel 1 ini.
Dan karena sebelumnya kami sudah mencari luas permukaan pada masing-masing bangun datarnya, kami akan langsung menampilkan hasilnya. Setelah kita mendapatkan jarak dari titik acuan ke titik koordinat pusat massa dan luas permukaan masing-masing bangun datar, langkah selanjutnya kita akan substitusikan nilai tersebut ke rumus akhir untuk mendapatkan titik koordinat pusat massa dari sampel 1 ini. Dan akhirnya kita mendapatkan titik koordinat pusat massa dari sampel 1 ini. Untuk membuktikan bahwa hasil kami sudah benar, maka kita perlu melakukan percobaan untuk mengetahui apakah sampel 1 kita ini seimbang atau tidak jika titik koordinat pusat massanya diletakkan pada suatu benda yang memiliki luas permukaan yang kecil dan benda itu cukup tinggi. Benda yang mungkin cocok digunakan itu adalah spidol. Kita akan lihat apakah sampel 1 kita ini sudah seimbang atau belum. Pada percobaan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa letak titik koordinat pusat massa pada sampel 1 yang telah kita cari ini kurang lebih sudah benar. Selanjutnya, kita akan mencari tahu letak titik koordinat pusat massa pada sampel kedua ini. Dan kita akan langsung memperlihatkan hasil dari perhitungan kami. Kami melakukan langkah-langkah yang sama seperti mencari titik koordinat pusat massa pada sampel yang pertama. Dan sama seperti sampel pertama, kita perlu melakukan percobaan untuk mengetahui apakah sampel 2 kita ini sudah seimbang atau belum. Pada percobaan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa letak titik koordinat pusat massa pada sampel 2 yang telah kita cari ini kurang lebih juga sudah benar. Dan kita juga tidak tahu pasti apakah hasilnya sudah 100% benar, karena yang pastinya bakal ada miss sebesar 0, sekian senti pada perhitungan yang telah kami lakukan. Dari hasil percobaan kami didapatlah koordinat sampel 1 0,61,5,3 dan sampel 2 dengan koordinat 0,-2,37. Sekian penjelasan materi pusat massa dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.